Halo saudaraku di mana saja berada. Bertemu kembali kita pada kesempatan ini. Saya berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi. Ada satu info menarik yang saya kutip dari Warta Kota tentang potensi keterlibatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, mantan Mendikbud yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya mengajak kita untuk mengutip dari Warta Kota Minggu tanggal 7 September 2025. Jokowi berpotensi terkait kasus Nadiem Makarim jika terbukti beri perintah. Dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UI, Feby Mutiara Nelson, bicara soal potensi terseretnya Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dalam skandal dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan menterinya Nadiem Makarim. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Chromebook yang sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya Muhadjir Effendi. Namun belakangan beredar informasi bahwa proyek tersebut mendapatkan persetujuan dari Joko Widodo yang saat itu menjadi presiden. Menurut Feby, aturan hukum pidana berlaku pada siapa saja tanpa kecuali, termasuk presiden, apabila terbukti secara aktif. Kalau nanti dalam proses hukum terbukti bahwa presiden secara aktif terlibat atau memberikan perintah yang melanggar hukum dalam program Chromebook ini, maka tentu pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikecualikan, kata Feby saat dihubungi Jumat 5 September 2025. Ia menekankan prinsip dasar dalam hukum pidana mengatur setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatannya. Dalam prinsip hukum pidana, setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban tidak peduli jabatannya, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kata Feby seperti dilansir Tribun News. Dengan begitu, meski secara umum tanggung jawab hukum berada di level kementerian, Feby menilai tidak bisa menutup kemungkinan adanya konsekuensi terhadap Jokowi jika terbukti keterlibatan langsung ditemukan dalam penyidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nadiem Makarim, ex-Mendikbud, usai ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan oleh penyidik Kejagung di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia ditahan menyusul 4 orang lainnya yang telah ditahan sebelumnya. Nah, informasi ini sangat menarik untuk kita kaji. Menurut saya, barangkali yang dimaksud oleh dosen UI tersebut adalah keterkaitan mantan Presiden Jokowi dikaitkan dengan pasal 55 KUHP khususnya ayat 1, kemudian dikaitkan dengan pidato Presiden Jokowi saat pertemuan Forum Rektor Indonesia yang meminta Nadiem Makarim untuk menambah anggaran pengadaan laptop tersebut. Nah, di dalam pasal 55 KUHP ayat 1 jelas mengatur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan. Nah,
Ini tentunya menjadi tugas penyidik untuk mengaitkan beberapa hal tersebut, ditambah dengan barangkali perlunya ada bukti-bukti lain sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi terlibat ataukah tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, ini tentunya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas mengurai kasus ini. Kita tunggu informasi selanjutnya menyangkut langkah-langkah apa saja yang penyidik Kejaksaan Agung lakukan untuk mengusut tuntas kasus ini, dan tentunya kita berharap agar kasus ini diusut tuntas dan menjadi terang benderang sehingga menjadi jelas demi rasa keadilan bagi masyarakat. Demikian mungkin diskusi kita pada kesempatan ini. Saya pada akhirnya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di mana saja berada yang telah memberikan atensi atas kehadiran channel ini. Tentu saja menambah semangat kami dalam lebih menginformasikan informasi-informasi soal penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Dan tentu saja barangkali atas pembahasan ini ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh saudara-saudaraku di mana saja berada. Saya berharap dapat ditulis di kolom komentar untuk dapat nanti kita diskusikan lebih jauh. Demikian dan terima kasih.